Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami, tim pakar dari Forum of Intellectual Property Observer atau FIPO, atau Forum Pengamat Kekayaan Intelektual. Pada kesempatan ini, menyampaikan pemikiran secara terbuka terkait adanya kebijakan pemerintah tentang penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang kemudian disebut sebagai Kemendikbudristek, serta adanya pemisahan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang semula di bawah Kemenristek menjadi lembaga otonom di bawah Presiden Republik Indonesia. Dengan ini izinkan kami menyampaikan hasil pemikiran dari diskusi internal. FIPO tidak bisa melepaskan diri dari kegiatan pengamatan terhadap dunia iptek Indonesia sebagai rumah yang diharapkan banyak menelurkan karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang lazim dikenal dengan istilah kekayaan intelektual, yang di dalamnya meliputi antara lain paten, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, hak cipta, dan lain sebagainya, terutama yang bernilai strategis dan bernilai ekonomi tinggi, hingga mampu menegakkan kemandirian bangsa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan telah ditekannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yang salah satu tugas pokoknya adalah mengintegrasikan kegiatan riset dan inovasi di 4 litbang jirap yang sudah ada, yaitu LIPI, Batan, Lapan, dan BPPT. Maka FIPO berharap keputusan politik ini harus memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan iptek di Indonesia. Pemerintah diharapkan dalam waktu dekat ini dapat menguraikan penjelasan secara teknis tentang hubungan antara BRIN yang mengintegrasikan 4 organisasi pelaksana litbang jirap, yaitu LIPI, Batan, Lapan, dan BPPT, dengan Kemendikbudristek yang mengintegrasikan kegiatan litbang jirap di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Lalu bagaimana pula dengan keberadaan litbang-litbang di kementerian teknis lainnya? Jangan sampai muncul kembali kegiatan tumpang tindih dan kesemrawutan lainnya sebagai persoalan klasik dari tahun ke tahun. FIPO dapat memahami serta percaya bahwa political will dari Presiden Republik Indonesia pastilah mengandung tujuan yang berpihak pada pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan dapat memancangkan kemandirian bangsa di bidang iptek, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Namun tentunya diharapkan pemerintah sudah siap dengan segala konsekuensi yang bakal timbul di kemudian hari. Ada pandangan sementara pihak yang menganggap bahwa pada dasarnya langkah perubahan kelembagaan iptek yang secara besar-besaran itu bukanlah hal yang dapat dipandang sebagai persoalan sederhana, melainkan lebih dilihat sebagai kemunduran. Fakta adanya instabilitas politik menyangkut dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak mudah melepaskan dari segala kompleksitas permasalahan, manakala persaingan investasi semakin ketat di tingkat global. Mudah-mudahan dunia iptek Indonesia tidak akan kehilangan kepercayaan dari mitra-mitra di luar negeri, atau justru akan membuat para investor asing semakin happy
karena semakin memiliki peluang lebih besar untuk mencengkeram pasar teknologi di Indonesia tanpa mengalami hambatan di tengah kerepotan para penggiat iptek di Indonesia yang tersibukkan membenahi rumah ipteknya. Situasi dan kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan semakin kuatnya cengkeraman tangan-tangan para kafilah negara-negara industri yang semakin mengakar rumput dan sulit dicabut. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021, belumlah menandai tamatnya persoalan selama ini. Setidaknya masih perlu menunggu beberapa waktu ke depan apa dampak positif dan dampak negatifnya dari tragedi ini. FIPO menyebutnya sebagai tragedi karena bagaimanapun telah memunculkan keresahan pada sebagian pemegang kepentingan. Adapun dampak negatif yang perlu diantisipasi oleh pemerintah jika pemerintah tidak berhasil mengubah keadaan menjadi jauh lebih baik, antara lain: 1. Kemungkinan munculnya gerakan eksodus para saintis muda dan potensial ke luar negeri bila perkembangan dari perubahan kelembagaan iptek ini tidak mampu menciptakan iklim yang kondusif. Sementara pemerintah Malaysia sejak tahun 2012 telah menetapkan kebijakan ekstrim dalam rangka pemajuan ipteknya bahwa negaranya akan merekrut para tenaga ahli potensial dari luar negeri, khususnya para ahli di bidang biotek. 2. Kemungkinan enggannya para pemuda yang sedang mengemban pendidikan dan atau yang sedang menimba pengalaman bekerja di luar negeri untuk pulang ke tanah air, sementara jaminan hidup mereka di luar negeri menunjang keleluasaan mereka untuk berkreativitas. 3. Kemungkinan menurunnya peluang kolaborasi riset dengan mitra luar negeri, atau setidaknya akan tertunda beberapa waktu ke depan, termasuk kemitraan riset yang sudah tercapai pengikatan sampai diperoleh kepastian mengenai peran dan kedudukan lembaga-lembaga iptek yang ada di dalam tata laksana Litbang Jirap. 4. Semakin rendahnya kepercayaan masyarakat industri terhadap teknologi yang dihasilkan lembaga-lembaga riset di dalam negeri berbarengan dengan maraknya teknologi impor yang dibawa mitra industri luar negeri. Namun demikian, tidak menutup timbulnya dampak positif dari kebijakan pemerintah tersebut. Antara lain, 1. Penyerapan anggaran riset akan lebih terkontrol. 2. Bidang riset akan lebih fokus dan terintegrasi pada prioritas tertentu. 3. Penyeragaman insentif bagi tenaga fungsional peneliti atau perekayasa dan sejenisnya akan lebih mudah dilakukan, termasuk di dalamnya pembenahan reward and recognition system yang sampai saat ini terabaikan. Sebagai penutup, FIPO menyampaikan saran agar pemerintah menyiapkan strategi yang tepat untuk mengatasi segala kemungkinan munculnya dampak negatif sebagaimana disampaikan di atas, terutama terkait reward and recognition system, agar para penggiat iptek semakin memiliki semangat pengabdian di dalam negeri. Selain itu, pemerintah agar melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara konsisten dengan landasan peraturan yang tepat dan lengkap. Hal ini untuk memberikan jaminan kepastian hukum, sehingga mudah meraih kepercayaan masyarakat, khususnya masyarakat industri. Akhirnya, apapun yang terjadi, iptek harus mampu mengangkat harkat bangsa dan negara, serta mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional di tengah-tengah maraknya persaingan yang ketat di tingkat global. Semoga Indonesia dapat mengatasi segala hambatan dan mengejar ketertinggalan oleh negara-negara di Asia Tenggara. Terima kasih.